Namaku Naila, mahasiswi semester 5 dari Bandung yang hidupnya bisa dibilang biasa banget kuliah, nongkrong bareng sahabat, dan kalau lagi stres, aku suka ngelamun sambil dengerin lagu KREN, boyband Korea favoritku sejak SMA dulu. Aku cuma bisa nonton mereka dari layar HP, tapi semua berubah waktu aku iseng ikut giveaway fan meeting KREL yang diselenggarakan lewat aplikasi penggemar internasional. Hadiahnya, tiket ke Seoul, akomodasi, dan kesempatan foto bareng langsung dengan para member. Aku daftar aja deh, iseng-iseng berhadiah, kataku waktu itu ke sahabatku, Dinda, dan beberapa minggu kemudian, aku nyaris pingsan waktu dapat ML.2 selamat. Kamu terpilih sebagai pemenang fan meeting KREL di Seoul. Aku baca ulang berkali-kali, ini bohong, kan? Tapi email itu resmi, lengkap dengan visa khusus, tiket pesawat, bahkan jadwal kegiatan. Selama di sana, ibu sempat ragu melepas aku sendiri ke luar negeri, tapi setelah aku yakinkan bahwa semuanya ditanggung dan aman, beliau mengangguk sambil menahan haru. Alia, ini rezekimu, nikmati, dan jaga dirimu baik-baik di sana. Ya, bahkan namaku resmi di surat undangan, Alia Naila Putri. Nama panjangku terdengar begitu asing dalam bahasa Korea, tapi aku tidak peduli, aku akan melihat Ryan, biasku, dari dekat. 3 minggu kemudian, aku sudah berdiri di Bandara Incheon. Dengan koper kecil dan hati yang meledak-ledak, Seoul di bulan semi terlihat seperti negeri dongeng. Bunga-bunga bermekaran, orang-orang berjaket tipis berjalan cepat, dan aku merasa seperti karakter drama yang tiba-tiba masuk ke dunia lain. Hotelku ternyata tidak jauh dari gedung fan meeting, kamar kecil, tapi hangat, dengan pemandangan kota yang berpendar malam hari. Aku mencoba tidur, tapi gagal. Bayangan wajah Ryan terus memenuhi pikiranku. Besok adalah hari besar. Hari yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Aku akan bertemu idol yang sudah menemaniku di setiap momen jatuh dan bangun. Aku tak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupku. Lebih dari sekadar foto, lebih dari sekadar momen. Karena besok, aku tidak hanya bertemu Ryan, aku akan menjadi sorotan seluruh Korea. Kalimat itu terus bergema dalam pikiranku semalaman. Aku mencoba tidur, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seperti sedang menanti takdir, bukan sekadar fan meeting biasa. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, setelah bersiap dengan outfit terbaik, blouse putih lembut dan rok pastel yang kusimpan khusus untuk momen ini. Aku berjalan ke gedung fan meeting dengan tangan gemetar dan langkah gugup. Di dalam hal besar itu, fans dari berbagai negara sudah berkumpul. Semua tampak glamor, membawa lipstik dan banner warna-warni bertuliskan nama-nama member karya. Tapi aku hanya memegang undangan khusus, kartu VIP bertanda Gold Session Photo Op. Saat musik pembuka berbunyi, para member karya muncul satu persatu dari balik tirai, disambut teriakan histeris fans, termasuk aku. Namun, ketika Ryan melangkah ke tengah panggung, mataku terpaku, rambut hitam legamnya, kulit putih porselennya, dan sorot mata yang Tuhan, tatapan itu terasa seperti menembusku. Apa cuma aku yang merasa dia melihat ke arahku? Bisikku dalam hati. Fan meeting berjalan seperti biasa. Mereka menyapa dalam bahasa Korea dan Inggris, bermain game kecil, lalu menyanyikan 2 lagu hits. Tapi di sela itu, beberapa kali Ryan tampak menoleh ke arah tempatku duduk. Dan saat sesi foto dimulai, para fans naik ke atas panggung satu persatu, bergantian. Jantungku semakin tidak karuan saat namaku dipanggil. Alia Naila Putri, ujar staf. Aku naik ke atas panggung dengan lutut gemetar. Dan ketika aku berdiri di tengah antara para member, Ryan berdiri di sebelahku. Aku mencoba tersenyum sopan. Tapi saat kamera bersiap mengambil gambar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ryan menoleh padaku, tatapanku dan tatapannya bertemu. Chan satu, bisiknya. Sebelum dia mengecup pipiku ringan, sekeliling mendadak sunyi. Fotografer membekul fans yang menonton melongo, dan aku nyaris jatuh saking terkejutnya. Klik, kamera menangkap semuanya, dan dalam 1 detik setelah itu, riuh teriakan membuncah. Kya. What did he do? Tanda tanya. No way. Aku berdiri, mematung. Ryan hanya tersenyum kecil. Seolah semua itu bukan sebuah kesalahan. Hari itu aku tidak hanya jadi sorotan Korea, tapi juga seluruh fandom dunia, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bahkan belum turun dari panggung ketika ponsel staf bergetar tanpa henti. Manajer KREN berlari kecil ke arah Ryan,
membisikkan sesuatu sambil melirikku dengan wajah panik. Beberapa member lain tampak saling pandang, bingung dan mungkin khawatir. Aku nyaris tak bisa bernapas. Kaki gemetar ini seakan tidak sanggup membawaku turun. "Aliasi, please come with us," kata salah satu staf dengan lembut tapi tegas. Aku diajak ke ruangan kecil di belakang panggung. Lampunya redup, hanya ada sofa panjang, air mineral di meja, dan Ryan. Ia sudah duduk di sana, dengan hoodie menutupi kepalanya. "Maaf," ucapnya pelan saat aku masuk. "Itu terjadi begitu saja spontan, aku tidak bisa berkata-kata." "Kenapa kau lakukan itu?" tanyaku akhirnya. Ia mengangkat wajahnya. Mata itu, untuk pertama kalinya kulihat dengan jarak sedekat ini. Tatapan yang tidak hanya indah, tapi juga lelah. Seperti seseorang yang membawa beban dunia dalam diam. "Karena kamu terlihat seperti seseorang yang pernah aku kenal," ucapnya. Tapi bukan itu alasannya sepenuhnya. Sebelum aku sempat menanggapi, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas masuk, produser agensi Ryan. Dengan suara tegas ia berkata, "Mulai sekarang, kamu akan berada dalam pengawasan kami sampai situasi ini mereda." "Apa maksudnya?" Aku menatap bingung. "Foto itu viral. Tagarmu trending nomor 1 di Korea, Jepang, bahkan Thailand. Fans terbagi dua, ada yang histeris, dan ada yang marah. Jadi, ini salahku." Aku nyaris menangis. "Bukan salah siapa-siapa," jawab Ryan cepat. "Tapi kalau kamu tidak dikawal, kamu bisa dalam bahaya." Netizen tidak bermain-main. Hari itu, aku yang hanya gadis biasa yang terbang ke Korea demi fan meeting, tiba-tiba harus hidup dalam dunia selebriti, diburu kamera, dituduh jadi pengganggu idola, diundang acara gosip Korea, dan yang lebih mengejutkan diminta tinggal sementara di dorm KRN demi alasan keamanan. Dan disitulah semuanya berubah. Di balik kehidupan gemerlap boy group terkenal, aku mulai melihat sisi yang tidak pernah ditampilkan kamera, termasuk rahasia kelam yang disimpan Ryan sendiri. Malam itu, dorm KRN sunyi. Aku duduk sendiri di ruang tamu, masih memakai hoodie pinjaman dengan logo agensi besar di dada kirinya. Di luar, hujan turun deras. Aku mendengar suara langkah pelan, dan ketika menoleh, Ryan berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos putih dan celana training gelap. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Terlalu banyak yang terjadi dalam sehari. Rasanya seperti hidupku bukan milikku sendiri. Ia tersenyum samar dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak tapi tetap terasa dekat. "Aku pernah merasakannya juga," katanya. Aku menatapnya. Kapat ia menatap ke arah jendela yang berembun. "Saat aku kehilangan saudara kembarku, aku tidak tahu harus berkata apa." Ryan idola terkenal, penuh senyum, dicintai jutaan orang, pernah merasakan kehilangan. Namanya Jahin. Kami lahir beda 5 menit, tapi rasanya seperti dia bagian dari jiwaku, ucapnya. Suara nyaris berbisik. "Kami latihan bareng sejak kecil, bernyanyi, menari, berjuang, tapi sebelum debut, dia menghilang." Aku menelan ludah. "Menghilang?" "Iya, tanpa jejak, tanpa pesan, dan aku harus naik panggung sendirian, seolah semuanya baik-baik saja." Aku tidak tahu mengapa hatiku ikut terasa sesak, bukan karena Ryan adalah idola, tapi karena aku melihat luka yang nyata di balik popularitasnya. "Tapi, kenapa kamu cerita ke aku?" tanyaku. Ia menoleh. "Entahlah, mungkin karena kamu satu-satunya orang yang melihat aku bukan sebagai Ryan Creal, tapi hanya Ryan." Dan di detik itu, jantungku berdetak lebih kencang. Tapi sebelum aku bisa menjawab, pintu dorm dibuka paksa dari luar. Manager masuk, wajahnya pucat. "Alia, cepat. Ada seseorang yang membocorkan tempat tinggalmu ke media." Wartawan dan fans sudah mengepung gerbang. Aku berdiri panik. "Apa? Ini bisa jadi berbahaya, dan kami curiga ada yang sengaja menyebarkannya." Aku menatap Ryan, dan kali ini aku melihat keraguan dalam matanya. Apakah mungkin rahasia yang ia simpan lebih besar dari yang ia ceritakan? Dan apakah aku hanya pion dalam permainan yang tak kupahami? Aku belum sempat bertanya, ketika Ryan berdiri dan menarikku ke belakang pilar ruang tamu. "Jangan keluar dulu. Mereka pasti sudah ambil gambar dari luar," bisiknya tegang. Aku bisa melihat dari sela tirai kilatan kamera, suara riuh para fans dan wartawan. Mereka berteriak menyebut namaku, nama yang kemarin bahkan belum dikenal siapa-siapa.
Sekarang. Jadi si Adelaine, manager sibuk menghubungi seseorang lewat ponsel yang wajahnya penuh keringat. Bibirnya komat kamit. Alia, kamu harus keluar dari sini. Kita sudah siapkan mobil cadangan di basement. Tapi kamu nggak bisa pakai wajah asli. Kita akan samarkan kamu sebagai staf Macao. Katanya cepat. Jantungku berdegup tak karuan. Tunggu. Siapa yang menyebarkan alamatku ke media? Dia diam. Sesaat. Lalu menatapku tajam. Kami curiga seseorang dari KRAL sendiri. Aku menoleh ke Ryan, yang kini menunduk. Bukan aku, katanya pelan. Tapi aku tahu siapa yang mungkin melakukannya. Aku menahan napasnya. Siapa? Jisoo. Aku membeku. Jisoo, saudara kembar Jiho. Lader yang begitu kalem di layar, tapi tajam dalam pandangan pertama. Kenapa dia? Tanyaku lirih. Ryan menatapku. Karena kamu bukan dipilih agensi, karena bakatmu, Alia. Tapi karena kamu punya wajah yang mirip dengan mantan pacar Jiho yang meninggal 2 tahun lalu. Aku terduduk di lantai. Segalanya mulai masuk akal. Tatapan Jiho yang selalu terlalu lama, komentar orang-orang agensi, bahkan cara Jisoo memperlakukanku seperti ancaman. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Bisikku, makanya kamu jadi Tian, dan sekarang, ketika kamu mulai dapat perhatian publik, Jisoo mulai merasa kamu akan mengacaukan rencana yang dia jaga sejak dulu. Aku menatap Ryan. Rencana apa? Ia ragu. Kalau aku bilang, kamu mungkin gak akan percaya. Tapi ini bukan sekadar tentang idol. Alia, ini tentang dendam, tentang kehilangan, tentang seseorang yang belum bisa melepaskan masa lalu. Suara klakson keras di luar menyela pembicaraan kami. Manager berteriak, sekarang. Pergi sekarang. Aku berdiri, tubuh gemetar, mengenakan masker dan hoodie hitam. Tapi sebelum aku melangkah keluar, Ryan menahan tanganku. Kamu harus janji satu hal. Aku menatapnya, bingung. Kalau nanti kamu tahu semuanya, jangan benci Jiho. Ucapan Ryan itu terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang perjalanan keluar dari gedung, bersembunyi di balik hoodie dan masker, dibawa mobil cadangan menuju tempat yang katanya aman. Tapi apa artinya aman? Kalau pikiranku justru makin kacau. Apartemen sementara yang dijaga staf. Aku hanya duduk terpaku memandangi dinding. Kenapa harus aku? Kenapa wajahku mirip seseorang dari masa lalu Jiho, dan kenapa itu membuatku seperti boneka hidup yang dilempar ke tengah panggung? Keesokan harinya, Jiho datang, sendirian, tanpa Jisoo. Matanya sembab, tapi ia tetap menatapku dengan lembut. Alia, aku tahu ini semua gila, tapi aku cuma ingin bicara. Hanya kita berdua. Aku nyaris menolak, tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu, ingin dengar dari bibirnya sendiri. Kami duduk di taman, di bawah pohon mapel, di tengah angin musim gugur, yang mulai menusuk 2 tahun lalu. Jiho mulai, suaranya berat. Aku kehilangan seseorang yang sangat penting, namanya Haeun. Dia kekasihku, dia juga trainee di agensi. Kami sama-sama berjuang, sama-sama bermimpi. Aku menatapnya, diam, tak berani menyela. Lalu terjadi kecelakaan. Kami sedang syuting MV, ada masalah dengan alat rigging, dan dia jatuh dari ketinggian. Jiho menunduk, bahunya gemetar. Sejak itu, semua berubah. Aku berubah. Aku jadi takut dekat dengan siapapun. Tapi saat aku lihat kamu, Alia, kamu mirip sekali dengannya. Bukan hanya wajah, tapi caramu tersenyum, cara kamu berbicara. Aku menelan ludah, campur aduk antara kasihan dan ketakutan. Aku tahu itu nggak adil buat kamu, tapi aku mulai bertanya-tanya. Kenapa kamu bisa muncul justru sekarang, di saat aku mulai bisa melepaskan Haeun? Aku takut ini bukan kebetulan. Aku akhirnya bicara. Apa maksudmu? Jiho memandangku dalam. Apa kamu yakin kamu datang ke Korea cuma karena kamu menang undian? Apa kamu yakin kamu nggak pernah ada hubungan dengan masa lalu Haeun? Aku tercekat, dan untuk pertama kalinya, aku ragu dengan hidupku sendiri. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar yang tidak kukenal. Rasanya seperti tubuhku ada di sini, tapi pikiranku jauh mengembara ke masa kecilku yang mulai terasa asing. Jiho benar, terlalu banyak kebetulan dalam hidupku belakangan ini. Besok paginya, aku memberanikan diri menelepon ibu di Indonesia. Ibu, ada yang ingin Alia tanyakan? Ya, Nak. Suara ibu terdengar hangat seperti biasa, tapi kali ini terasa menyimpan sesuatu.
Apakah aku pernah diadopsi atau pernah dirawat oleh keluarga lain waktu kecil? Hening detik-detik itu terasa seperti menghitung sisa waktu sebelum kebenaran menghantamku. Ibu akhirnya menjawab, pelan dan berat, ibu tahu hari ini akan datang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Iya, Alia, kamu bukan anak kandung kami. Kami menemukanmu di depan rumah sakit, dibungkus selimut merah, dengan selembar surat. Tanpa nama, tanpa penjelasan, aku memejamkan mata, rasanya dunia bergeser di bawah kakiku. Kami ingin menjagamu, kamu terlalu kecil, terlalu rapuh, tapi kamu selalu jadi anak ibu, selamanya. Setelah panggilan itu, aku menangis tanpa suara, tak ada amarah, hanya kehilangan. Di tengah tangis, aku membuka folder usang yang kubawa dari Indonesia, folder yang selama ini tak pernah kubuka, karena katanya berisi berkas vaksinasi masa kecil. Tapi di balik semua itu, aku menemukan satu amplop tua, tertulis dalam bahasa Korea. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya satu halaman surat. Aku membawa surat itu ke Rian untuk diterjemahkan. Setelah membacanya, Rian memucat, Alia, kamu harus dengar ini. Ia membaca pelan. Untuk siapapun yang menemukan bayi ini, tolong jaga dia, namanya Hayan. Jika kelak ia tumbuh besar, katakan padanya bahwa dia disayangi, tapi jangan pernah kembalikan dia pada kami. Karena dunia kami terlalu gelap untuknya. Hayan, bukan Alia. Aku menatap Jio diam-diam di televisi yang sedang menayangkan siaran ulang konser, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya bukan sebagai penggemar, tapi sebagai seseorang yang mungkin punya benang tak terlihat denganku, benang masa lalu yang belum selesai. Kata-kata itu terus bergema dalam pikiranku sepanjang malam. Siapa sebenarnya aku? Siapa kami yang dimaksud dalam surat itu? Kenapa aku harus dijauhkan dari keluarga kandungku sendiri? Esok harinya, aku menemui Jio, bukan sebagai penggemar, tapi sebagai seseorang yang punya bagian masa lalu yang belum terjawab. Aku butuh bantuannya, kataku tanpa basa-basi. Jio mengernyit, ekspresi wajahnya serius. Tentang surat itu, aku mengangguk. Aku rasa aku bukan cuma fans yang kebetulan menyukaimu, aku pikir ada yang lebih besar, dan aku ingin tahu. Jio menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, kamu harus ikut aku ke tempat ini. Pun pergi ke sebuah desa kecil di pinggiran provinsi Gyeonggi, tempat yang tampak seperti dunia yang terlupakan. Jio bilang, ia pernah dibawa ke sana saat kecil oleh mendiang ayahnya, namun selalu dilarang bertanya apapun. Kami bertemu seorang wanita tua, yang matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku. Ini Hayan, bisiknya, seperti melihat hantu masa lalu. Aku Alia, sahutku. Tapi kamu adalah Hayan, putri dari... Ia berhenti, menelan kata-katanya seolah takut menyebut nama itu. Siapa orang tuaku? Tanyaku, suara bergetar. Wanita itu menatap Jio, lalu aku, lalu menunduk. Orang tuamu. Mereka tak pernah bisa bersama karena kutukan. Dan kamu, Hayan, adalah satu-satunya alasan mereka bertahan selama ini. Aku tidak mengerti, apa hubungannya kutukan dengan kehidupanku sekarang? Sebelum aku sempat bertanya lagi, dari balik dinding rumah itu, muncul seorang pria. Dan wajahnya persis seperti JIHO.JSO. Dia menatapku tajam, seolah sudah tahu siapa aku bahkan sebelum aku menyebut nama. Akhirnya kamu datang, kata Jisoo dengan suara rendah, dingin, namun penuh kepastian. Aku berdiri terpaku, mataku bergantian memandang Jihul dan Jisoo, dua wajah yang begitu identik, tapi menyimpan aura yang sangat berbeda. Jihul hangat dan teduh, Jisoo seperti kabut musim dingin yang menyembunyikan duri. Kamu tahu aku? Suaraku bergetar. Jisoo tersenyum miring. Tentu, karena hidup kami, aku dan Jihul, berputar di sekelilingmu sejak awal. Hanya saja kamu tak pernah tahu. Jihul melangkah maju. Cukup, Jisoo, ini bukan waktunya untuk permainan. Jisoo tertawa getir. Kau pikir hidup ini permainan saat ayah memilih memisahkan kita, menyembunyikannya dari dunia, dan membuatku menjadi bayangan sementara kau menjadi bintang? Aku melihat keduanya, seperti dua sisi cermin yang tak bisa menyatu. Hatiku berdesir. Aku bukan hanya terseret dalam drama keluarga, tapi menjadi pusatnya. Apa maksud kalian sebenarnya? Tanyaku lirih. Jisoo mendekat. Alia, nama Koreamu adalah Hayan. Kamu adalah anak yang seharusnya menyatukan dua keluarga besar
yang bertikai karena kekuasaan dan warisan. Tapi ketika kamu lahir, semua menjadi lebih kacau, jadi kamu disembunyikan, dilupakan. Dan Jihyo berhenti, potong Jihyo, suaranya berat, tapi sudah terlambat. Aku merasa jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku bukan siapa-siapa di cerita kalian, bisikku, menahan air mata. Lalu kenapa aku yang harus memilih? Jisoo menatapku dalam-dalam, karena hanya kamu yang bisa mengakhiri ini, tapi untuk itu salah satu dari kami harus pergi. Aku menatap dua sosok yang kini tampak begitu jauh, meski berdiri di depan mataku. Disinilah akhir semua rahasia. Dan awal dari keputusan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku menatap Jihyo dan Jisoo, dua lelaki dengan wajah yang sama, namun menyimpan dunia yang berbeda. Dada ini sesak, waktu seolah berhenti. Tapi dunia tetap memaksa aku untuk memilih. Kalau kamu tetap bersamanya, ucap Jisoo lirih sambil menunjuk Jihyo, aku akan pergi dan tak akan pernah kembali. Tapi jika kamu memilihku, Jihyo lah yang harus menghilang dari hidupmu. Ini bukan hanya tentang cinta, Alia, Jihyo menambahkan, matanya memelas namun tegas. Ini tentang masa depan kita semua, tentang siapa yang kamu percaya, tentang siapa yang kamu rasa layak berdiri di sampingmu. Aku ingin menjerit, kenapa aku harus jadi penentu takdir dua saudara kembar yang sama-sama pernah memberiku pelukan hangat di saat aku merasa paling sendiri. Angin malam Seoul berhembus perlahan, membawa suara lampu kota yang berdengung samar. Tapi yang aku dengar hanya degup jantungku sendiri, yang berusaha memberi jawaban. Meski aku sendiri tak yakin itu benar, bisakah aku tidak memilih? Tanyaku pelan, nyaris tak terdengar. Jisoo menunduk, wajahnya menegang. Tidak, Alia, karena jika kamu tidak memilih, orang lain akan memutuskan untukmu. Dan itulah saat ponselku bergetar, sebuah pesan muncul dari nomor tak dikenal. Jika kamu tidak memilih, dalam 24 jam, rahasia keluargamu akan tersebar ke seluruh media Korea. Bersiaplah menjadi musuh publik. Tanganku gemetar. Jihyo membaca pesan itu, bersamaku beraut wajahnya berubah bukan lagi ketenangan, tapi kecemasan. Ini bukan cuma soal kita. Jihyo berbisik, ini perang kekuasaan yang jauh lebih besar. Dan dalam hitungan detik, aku sadar, pilihanku bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang harga diri. Dan keselamatan hidupku sendiri, Alia. Jangan ikuti aku, demi keselamatanmu. Suara Jihyo terdengar lirih, namun tegas. Sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut putih, di sekitar sungai, aku tak bisa bergerak. Di hadapanku, air sungai yang tenang kini beriak pelan, seperti menyimpan rahasia besar yang belum selesai disampaikan. Tanganku mengepal, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Esoknya, aku memutuskan kembali ke rumah Jihyo sendirian. Tapi yang kutemukan di sana hanyalah keheningan dan secarik surat yang ditinggalkannya. Jika kau membaca ini, berarti aku tak bisa lagi melindungimu. Tapi ketahuilah, aku mencintaimu sejak sebelum ku tahu bahwa takdirku kelak akan menghancurkanmu. Jangan cari aku, Alia, kau harus hidup bebas. Air mataku menetes, jatuh di atas kertas usang itu. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang tak bisa diam begitu saja. Jihyo menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya tentang kutukan yang membuatnya berubah bentuk, tapi tentang siapa aku sebenarnya dalam kisah ini. Aku mulai mencari jawaban. Ke desa lama tempat Jihyo lahir, aku bertanya pada penduduk yang masih ingat keluarganya, hingga seorang nenek renta, dengan suara bergetar, berkata, anak itu Jihyo. Dia bukan manusia biasa, dia pewaris penjaga sungai. Leluhur kami membuat perjanjian agar bencana tidak menimpa desa, tapi penjaga itu harus terus terlahir dan menikah sebelum malam purnama ke-29. Kenapa harus menikah? Tanyaku. Nenek itu menatapku dalam-dalam, karena hanya cinta manusia yang tulus yang bisa menahan kutukan itu. Tapi jika gagal, dia akan kembali menjadi siluman penjaga aliran sungai. Dadaku sesak, aku merasa seolah-olah aku adalah bagian dari perjanjian itu, tanpa pernah diberitahu, tanpa pernah diminta setuju. Di malam yang sama, aku berdiri lagi di tepi sungai. Bulan penuh memantulkan cahaya ke permukaan air yang tenang. Dalam hati, aku memanggil namanya, Jihyo. Kalau hanya cinta manusia yang bisa menyelamatkanmu, maka aku akan mencintaimu, meski harus menyerahkan seluruh hidupku. Tiba-tiba air bergemuruh, cahaya biru keperakan muncul di tengah sungai dan sosok Jihyo perlahan muncul.
Tapi kali ini, bukan sebagai pria tampan, melainkan siluman penjaga sungai yang utuh, dan aku tak lagi mundur selangkah pun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Alia, malam ini, kau harus tahu semuanya. Kata-kata Jiho itu masih menggema di kepalaku saat kami berdiri berhadapan di depan rumah kayu tua, yang katanya menjadi asal mula kutukan keluarganya. Malam turun perlahan, dan kabut mulai merayap pelan dari arah sungai. Suasana terasa sunyi. Terlalu sunyi, seakan seluruh dunia menahan napas. Rumah ini dulu milik leluhurku. Jiho memulai dengan suara rendah dulu. Ia menginginkan kekuatan untuk melindungi keluarga. Tapi yang datang malah roh penjaga sungai. Perjanjiannya keliru, dan balasannya adalah kutukan yang diwariskan. Pada keturunannya, aku menatapnya. Tubuhku bergetar, dan kau yang berikutnya? Ia mengangguk. Malam pertama setelah menikah, kutukan itu selalu muncul. Wajah asliku sebagai penjaga sungai mengambil alih. Aku tak bisa mengendalikannya. Aku mundur setapak, bukan karena takut tapi karena hatiku hancur. Semua kebahagiaan yang pernah kami bangun terasa menggantung di jurang kehancuran. Tapi kenapa tidak kau ceritakan sejak awal? Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Karena aku takut kehilanganmu, bisiknya, dan karena hanya satu hal yang bisa menghapus kutukan ini, pengorbanan dari orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku terdiam, langit semakin gelap, angin meniup rambutku ke wajah, seolah ikut merasakan kekalutan batinku. Apa maksudmu dengan pengorbanan? Jiho menatapku dalam-dalam, matanya berkilau di bawah cahaya bulan. Aku tak ingin kau mengorbankan apapun, Alia, tapi waktunya hampir habis. Kalau malam purnama ini lewat, kutukan itu akan menjadi permanen selamanya, dan di sanalah aku berdiri di antara dua pilihan, mempertahankan cinta yang penuh luka, atau melepaskan dia demi kebebasan yang tak pasti. Malam itu aku tak menjawab apa-apa, hanya berdiri mematung di antara suara air yang berbisik dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Kalau memang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, aku akan melakukannya, bisikku pada diri sendiri sebelum melangkah masuk ke aliran sungai yang tenang, namun menyimpan ribuan rahasia. Air dingin menyambut langkah kakiku, namun hatiku lebih membeku dari suhu sungai itu sendiri. Aku mengikuti bisikan samar yang terdengar seperti alunan suara perempuan lembut, namun menusuk hati. Semakin jauh aku menyelam, semakin gelap sekelilingku. Tapi aku tak bisa mundur, jiwa suamiku terperangkap di sini, dan aku tak akan menyerah. Tiba-tiba, bayangan siluman perempuan berkebaya hijau muncul di hadapanku. Wajahnya cantik, tapi matanya memancarkan kesedihan yang tak bertepeng. Kau sudah sejauh ini, Alia, bisiknya, tapi kau belum tahu kebenaran sepenuhnya. Jiho bukan satu-satunya yang terikat sumpah. Kau juga bagian dari perjanjian itu. Dari dulu, sejak kau lahir, jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Tanyaku panik, tapi siluman itu hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kilasan masa lalu muncul di depanku tentang seorang perempuan yang terlihat seperti ibuku, menangis sambil memohon kepada makhluk sungai agar anaknya diberi keselamatan. Kau adalah bayaran. Jiho adalah penjaga. Kalian terikat karena janji masa lalu orang tua kalian sendiri. Air mata tak bisa kubendung lagi. Semua terasa mustahil, namun di dasar sungai ini, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Aku bukan hanya seorang istri yang tersesat dalam cinta mistis. Aku adalah bagian dari takdir yang sudah lama dirancang. Bahkan sebelum aku dilahirkan, saat aku tersadar, aku sudah berdiri di depan Jiho dengan tubuhnya yang mulai membeku, wajah silumannya yang memudar. Tapi kali ini, aku tak takut. Kita selesaikan ini bersama, Jiho, sampai akhir. Masih ada satu hal terakhir yang harus kami hadapi, satu pilihan terakhir. Demi kehidupan yang benar-benar bebas, aku dan Jiho berdiri di tepi sungai tempat semuanya bermula. Airnya kini tenang, tapi aku tahu, di balik ketenangan itu tersembunyi kekuatan kuno yang masih menuntut balas. Jiho menggenggam tanganku erat. Alia, perjanjian leluhurku masih terikat di sini, agar kutukan ini lenyap selamanya. Harus ada satu jiwa yang menebusnya, bisiknya lirih. Aku menatapnya, terdiam. Apa maksudmu? Satu jiwa. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Aku harus kembali ke sungai ini, menjadi penjaga selamanya. Kalau tidak, kutukannya akan turun ke anak-anak kita kelak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak, teriakku, menggenggam wajahnya.
kita sudah melawan sejauh ini. Jangan akhiri semuanya seperti ini. Tapi Jio hanya tersenyum, senyum penuh cinta dan pengorbanan. Cinta bukan tentang memiliki, Alia, tapi tentang melindungi. Sebelum aku sempat menahannya, ia melangkah ke air, sekujur tubuhnya memendar cahaya lembut. Sungai itu menerimanya bukan sebagai siluman, tapi sebagai penjaga yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Air bergelombang pelan dan tenang kembali. Aku berlutut, menangis dalam diam, tapi tidak menyesal, karena aku tahu cintaku tidak pernah sia-sia. Beberapa tahun kemudian, aku masih tinggal di desa itu, dan setiap pagi, aku datang ke tepi sungai, membawa bunga, dan berbicara pada air yang tenang. Hari ini bunga lili mekar, Jio. Kau pasti akan suka melihatnya, dan saat angin berhembus lembut, aku selalu merasa ia masih di sana, menjaga, mencintaiku selamanya.